lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yeay, shalom adik-adik semuanya. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kak Icil, apa kabar Kak Icil? Kabarnya Kak Icil luar biasa. Tuhanku dahsyat. Yes. Wah, Keren banget Kak Icil, udah kalau Kak semangat Nova ya. gimana nih? Kak Nova sih kabarnya luar biasa, sehat, puji Tuhan, mantap, dahsyat, oke pokoknya. Wow, mantap. Betul Nah, sekali. sekarang Kak Nova sama Kak Icil mau tanya nih adik-adik apa Apa kabar? kabar ya adik-adik semuanya? Boleh ditulis di kolom komentar. Betul. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya adik-adik. Iya, dan aku lihat-lihat nih kayaknya adik-adiknya udah siap buat kebaktian sekolah minggu nih. Iya, betul. Kak Nova tahu nggak kira-kira apa aja yang harus disiapin kalau misalnya mau sekolah minggu? Yang pertama, sudah mandi. Iya, sudah mandi, Betul. pakai baju rapi. Betul. Terus yang kedua, Kalau bisa sudah sarapan Kak Icil. biar fokus. Betul sekali. Yang ketiga, Memastikan koneksi internetnya dalam kondisi baik. mantap. Dan yang terakhir nih Kak, yang paling penting juga yang harus disiapin adalah Alkitab. Betul Kak Nah, Icil. udah Karena kita disiapin akan belum ngapain, nih? Kak? Mendengarkan? Firman Tuhan dong. Betul. Ini udah disiapin belum nih Alkitabnya? Diambil dulu. Nah, kayaknya Sepertinya sudah sih udah Kak. deh. Betul. Oke deh, kalau misalnya udah, kita mau memulai kebaktian sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah mengizinkan kami untuk berkebaktian sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak, untuk menambah semangat lagi nih, Betul. Apa tuh Kak Icil? gimana kalau kita kasih clue-clue nih tentang tema hari ini? Oke. Kakak tahu nggak nih tema hari ini apa? Kalau nggak salah itu tentang mengutus gitu nggak sih Kak Icil? Adik-adik, dicatat nih clue yang pertama tentang mengutus. Wah, siapa yang mengutus dan siapa yang diutus ya? Kalau begitu, Ada yang tahu nggak ya adik-adik? coba adik-adik kalau ada yang tahu jawab. Tulis di siapa kolom yang chat. mengutus dan siapa yang diutus. Iya. Nah, itu yang akan menjadi tema kita hari ini. Nah, kalau gitu Kak, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sambil menyiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Gimana Kak, kita mau memuji Tuhannya sekarang nih? Ada yang mau membantu kita memuji Tuhan nggak ya? Kayaknya ada sih Kak. Dari mana tuh? Dari teman-teman kita pokoknya Kak. Ada pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Dari kelas 1-2. Betul sekali. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Lihatlah kawan dan rasakan indah
Halo adik-adik, apa kabar? Pasti sehat-sehat selalu dong. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan hingga sampai pada saat ini. Kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat tertanam di hati dan pikiran kami, sehingga semua yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini itu terdapat dari Yohanes pasal 24 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kami bacakan ya. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, ketika Yesus mati, murid-muridnya itu menjadi cemas. Karena tidak ada lagi guru yang selama ini menjaga dan menasihati mereka. Nah, selain itu juga mereka cemas karena nyawa mereka terancam. Kenapa terancam? Karena mereka itu dikenal sebagai pengikut Yesus yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Nah, karena perasaan takut inilah, murid-murid Yesus ini berkumpul di suatu tempat dengan sembunyi-sembunyi dan pintu tertutup rapat. Nah, karena ketika mereka berkumpul bersama itu, mereka menjadi merasa aman, merasa tenang, karena mereka semua berkumpul dalam satu tempat yang sama. Nah, saat murid-murid ini merasa bimbang, sedang merasa takut, di satu sisi juga mereka harus menerima kenyataan bahwa orang yang mereka andalkan itu sudah mati, yaitu Yesus. Nah, tapi di satu sisi juga mereka harus percaya bahwa firman Tuhan itu akan digenapi, yaitu bahwa kebangkitan Yesus itu akan terjadi pada hari yang ketiga dan itu akan digenapi. Tapi ya namanya manusia juga rasa takut itu pasti tetap ada dong, dan rasa takut itu justru menguasai murid-murid Yesus dan memperlihatkan bahwa murid-murid Yesus ini kurang percaya dengan kebangkitan Yesus. Nah, di tengah-tengah kebimbangan dan ketakutan ini, tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, perkataan ini merupakan sapaan yang mengandung berkat, penghiburan, dan memberikan ketenangan kepada murid-muridnya. Karena perkataan Yesus ini bukanlah mantra sihir ataupun perkataan lainnya, tetapi perkataan Yesus ini adalah pernyataan Allah yang melaluinya hati dan pikiran-pikiran murid-murid Yesus itu dibukakan dan dihibur, dan menunjukkan bahwa firman Allah itu akan digenapi, yaitu kebangkitan Yesus akan benar-benar terjadi. Nah, penampakan Yesus di hadapan murid-muridnya ini bukan sekedar memperlihatkan bahwa
kehendak Allah digenapi dalam diri Yesus. Tetapi supaya murid-murid Yesus ini tetap percaya. Seperti itu. Nah, selain itu juga, murid-murid Yesus itu bisa diutus untuk memberitakan tentang perbuatan Yesus Kristus kepada dunia. Kehidupan Yesus yang setia kepada kehendak Allah sampai mati pun merupakan teladan bagi murid-murid Yesus. Kemudian Yesus juga berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, setelah menyampaikan berkat, Tuhan Yesus juga menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, Roh Kudus ini memberikan kekuatan, kemampuan, dan dorongan pada murid-murid untuk melakukan pekerjaan besar, yaitu menghadirkan damai sejahtera dengan menampilkan perilaku serupa dengan Yesus Kristus di dalam seluruh hidup dan pelayanan mereka. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Nah, yang bisa kita pelajari itu bahwa pengutusan yang dilakukan Yesus terhadap murid-muridnya itu adalah gambaran bahwa Allah itu memberikan tanggung jawab kepada kita semua, kepada Kak Abil, kepada adik-adik, kepada papa mama, dan kepada semua orang percaya bahwa kita itu diberikan tanggung jawab untuk ambil bagian dalam melakukan rencana Tuhan yang besar bagi dunia. Caranya bagaimana? Caranya itu kita menunjukkan sikap Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maksudnya itu gimana? Nah, maksudnya itu kita menunjukkan sikap Yesus di dalam kehidupan kita. Misalnya mengasihi, karena kan sikap Yesus itu adalah selalu mengasihi. Jadi kita juga menunjukkan sikap saling mengasihi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya tolong menolong. Salah satu sikap yang ditunjukkan Yesus kan tolong menolong. Nah, kita juga jadi menunjukkan sikap tolong menolong di dalam kehidupan kita. Dengan melakukan hal seperti itu, kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah kepada dunia untuk menunjukkan perbuatan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dengan mempraktikkan ajaran Yesus Kristus, kita itu sudah menunjukkan bahwa kita ini pemberita firman Tuhan bagi sekitar kita. Dan firman Tuhan bukan sekedar apa yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi apa yang setiap hari kita pikirkan dan lakukan. Anak-anak Allah tidak hanya sekedar mengucapkan firman Tuhan, tetapi setia mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adik-adik. Jadi mulai sekarang, mari kita tunjukkan perilaku Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan juga kita mempraktikkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diajarkan bahwa kami merupakan orang-orang yang diutus oleh Tuhan ke dunia untuk menunjukkan perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami. Nah, kiranya Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami agar kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik dan benar Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, pimpinan serta ibadah kami sampai selesainya nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik. Wah, seru banget ya. Iya, betul Kak Jo. Tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Hesdo. tentang Tuhan mengutus. Betul Kak Ici. Terima kasih ya Terima Kak kasih, Hesdo. Kak Hesdo. Nah, tadi nih Kak Hesdo sudah membicarakan tentang mengutus-mengutus. Aku mau tanya nih, Kak Nova Apa mau tuh, nggak Kak Icil? diutus? Mau dong Kak Icil, seperti Tuhan Yesus mengutus para murid. Walaupun susah gitu, Mau harus tetap mau ya. Betul. Nah, kalau adik-adik di rumah nih, mau nggak nih sekarang diutus Tuhan? Sepertinya mau sih Kak. Tulis ya ditulis. di kolom chatnya. Iya, biar Kak Nova sama Kak Icil bisa tahu nih, adik-adik mau untuk diutus Tuhan. Betul. Nah, karena adik-adik sudah mau diutus, Sekarang kita mau
mengumpulkan persembahan dulu Kak Icil. Nah, gimana cara mengumpulkan persembahannya nih Kak Nova? Adik-adik bisa menitipkan uang persembahannya ke papa dan mama, dan nanti papa mama akan menyerahkannya ketika beribadah ke gereja. Yang kedua nih, caranya bisa transfer ke nomor rekening rekening di gereja. bawah ini. Bawah ini ya. Ini dia. Atau ada lagi nggak sih Kak Icil Kalau caranya? misalnya nggak bisa transfer, bisa scan QRIS. Tada, di sini ya editor di tengah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, dan untuk mengiringi persembahan kita hari ini, Ya. kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Yeay. Nih Kak, kita kan udah persembahan, Betul. udah Mendengarkan firman Tuhan. udah doa pembuka. Betul Doa sekali. firman Kak juga Icil. udah sih. Iya. Nah, yang belum apa nih Kak? Biasanya kalau di akhir itu ada yang penting Kak Icil. Informasi-informasi. Kalau nggak salah pengumuman Kak Icil. Betul nih Kak. Ada beberapa pengumuman yang perlu adik-adik simak nih. Didengarkan baik-baik. Disiapkan telinganya. Kalau misalnya perlu mencatat, boleh dicatat. Catat. Yang pertama, Sekolah minggu tetap dilakukan via Zoom adik-adik. Untuk The Grace Kids jam 9 pagi, dan untuk di Komisi Anak jam. 10 pagi. Nah, kalau misalnya adik-adik masih pingin sekolah minggunya via YouTube nih, Masih bisa Kak Icil. Kakak-kakak sekolah minggu akan tetap menemani adik-adik. ya ditunggu ya. Di mana nih Kak? Di YouTube channel GKI Gejayan Official. Pengumuman yang kedua. Ada kegiatan Halo Kids. Tetap ada ya adik-adik setiap hari Jumat jam 4 sore. Tetap di YouTube channel GKI Gejayan Official. Yang ketiga. Yang ketiga Kak Icil, kita kan lagi dalam masa prapaskah. Nah, Ada yang namanya 40 Days Hero Challenge. Gimana nih challenge hari ini adik-adik udah dikerjain belum? Kalau misalnya lupa nih bisa dicek-cek nih di Iya, di grup WA-nya. WhatsApp-nya. Betul Kak Atau Icil. boleh juga nih tanya ke kakak sekolah minggunya nih. Iya. Hari ini challenge-nya apa ya gitu. Jangan lupa didokumentasi juga kalau bisa. Wah, boleh banget terus dikirim juga ke kakak-kakak sekolah minggunya. Iya, ditunggu ya adik-adik challenge-challenge-nya. Sip. Nah, pengumuman yang terakhir nih. Tadi kan Kanova bilang masih dalam masa menyambut Paskah. Betul. Berarti akan ada Paskah anak dong Kak? Ada dong Kak Icil pastinya. Tanggal berapa ya? Tanggal 23 April. 2022. Boleh ditandain nih di kalender nih, dibuletin terus ditulis. Untuk informasi berikutnya akan menyusul ya adik-adik. Ditunggu, bisa dicek-cek juga di Instagramnya Komisi Anak dan The Grace Kids juga. Betul sekali Kak Icil. Nah, itu ya Kak pengumumannya. Iya, udah. Sudah Semuanya. sampai situ, sudah pengumuman, berarti sekarang kita mau tutup kebaktian kita hari ini karena tadi dimulainya dengan doa, berarti kita harus mengakhirinya dengan doa juga. Betul. Yuk adik-adik sekarang dilipat tangannya, sikap doanya, Ditutup matanya, ditentukan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati juga Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan, agar itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Nova. Sama. Pertanyaan terakhir, Kak Nova mau diutus? Mau dong, harus mau diutus. Tanya aku dong. Kak Ijel mau diutus tidak? Siap untuk diutus. Sekarang adik-adik mau nggak nih untuk diutus? Karena Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Yes, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.